Welcome to my YouTube channel. I am Talita Mutajulu from Udayana University, Mechanical Engineering student. The purpose of this video was made to fulfill a linear algebra course assessment, also to educate about linear algebra. As for the book I used, namely Kudlipsai, Linear Algebra Step by Step. So now we enter the second chapter, which is Euclidean space. And what we learn is 2.1 properties of vector, 2.2 further properties of vector, 2.3 linear independence, and 2.4 basic and spanning set. Okay, we start from 2.1 Properties of vector. Linear algebra is directly related to the geometry of Rn because in Rn we can convert between geometry and algebra. So in the first chapter we learn about the properties of vector. 1.1 Vector addition and scalar multiplication properties. Kita udah pernah belajar tentang sifat-sifat dari vektor dan skalar di bab 5. Jadi sifat-sifatnya itu tidak berbeda. Okay. So there are some of the trains we will study. There is a commutative law, associative law, natural element, and for every vector U there is a vector min U such that U plus min U equal O, additive. Distributive law, associative law, and natural elements. Ya, kita udah pernah belajar ini bab yang pertama. Oke, kita masuk ke 1.2 the or inner product revisit. The result of the dot product of two vector in Rn is a real number that is trying out the dot product operation into vector give us a scalar not a vector. Jadi hasil perkalian dua titik pada Rn adalah bilangan real. Itu melakukan operasi perkalian titik pada dua vektor memberikan kita skalar dan bukan vektor. Contohnya, misalkan U adalah min 1, min 3, 1, 7, dan min 5 transpose, dan V adalah 9, 2, min 4, 1. Ini pertanyaannya, U kali V apa? Oke. Rumusnya, U kali V itu U kan transpose. Jadi ini udah ditranspose, jadi kita balikan ke awal. Kita transpose lagi, kemudian kita kalikan dan hasilnya kali V adalah min 58. Okay, we next in 1.3 properties of the inner product. Misalkan U dan V dan W itu vektor N and K be a real scalar. Jadi K itu adalah bilangan real number. We have a following. Jadi kita punya beberapa hal di bawah ini. Punya hukum distributive law, kita punya commutative law, and we have bagiannya yang ketiga ini ada U times U is the square of the leg of the vector U.
Baik, ini ada buktinya. Kita ada pembuktian. Dan misalkan U itu udah ditranspose dan berubah, dan V itu ditranspose dan berubah juga. Jadi pertanyaannya, kita harus buat dia punya jadi vektor di Rn. Caranya itu adalah dengan mengalihkan di yang sebelumnya, jadi U kali V. Setelah kita mengalihkan, kita akan mempunyai vektor in Rn. Materinya itu that matrix multiplication is not commutative. The product is. Di matriks multiplikasi itu tidak, yang komutatif itu adalah produknya, sifat produk titiknya. Okay, we next in 1.4 the norm of a vector. So we can use Pythagoras theorem to find a way to define of norm of vector. Jadi kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menemukan cara mendefinisikan norm suatu vektor. Misalkan U adalah vektor di Rn, the length of norm of a vector. Jadi panjang normnya itu dilambangkan dengan ini. Kita dalam hal ini kita pertimbangkan pada gambar ini. Ya, ini tanya kan. Ini kita pertimbangkan. Consider a vector O ini R2. The length or norm of a vector U equal X times Y. And T pada R kuadrat is given by, ini ada rumusnya, dan di sini kita juga punya rumus jika ditanya Rn-nya berapa. Jadi norma vektor U adalah bilangan ring yang memberikan panjang pada vektor U. Kita punya example, kita punya contohnya di sini. Misalkan U adalah -7, -2, dan P adalah 8, 3. Kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagoras itu contohnya itu A sama dengan B dikurang C. Dan kita udah punya ini A kali 53 sama dengan 7280 atau 3 dp, dan akar 73 sama dengan 8544. Jadi length of vector V-nya itu apa? R. Dan ini length of vector -7, -2. So we next in 1.5 properties of the norm of a vector. For a scalar K, we define the modulus of K denote Ks. Ini ada rumusnya. Sifat pertama, sifat kedua. Pembuktiannya itu di mana? Because K kuadrat and U times U are real. Jadi U kali itu adalah bilangan pasti. So akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Dari hal ini kita tahu bahwa akar K kuadrat sama dengan A juga ya. Jadi apa kesimpulan yang kita dapat?
jawaban yang kita dapat itu adalah misalkan U dan V adalah vektor di Rn. Jadi kalau ditanya produk U kali V-nya itu, kita bisa menggunakan rumus ini. Kali V sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 U3 V3 sampai pada tambah UN Vn. And vektor U and V are orthogonal dan atau predikular. Jadi U kali V itu sama dengan 0 atau 0. The norm of a vector U in Rn. Find ini adalah rumusnya. Okay, now kita akan belajar 2.2 further properties of vector. Itu sifat lebih lanjut dari vektor. Yang pertama itu 2.1 revision of norm and dot product. The norm of a vector V is denoted by V and the dot product with a dot between the two vectors. Jadi norma atau panjang vektor dilambangkan dengan V ya. Dengan V dan hasil dengan V dan hasil kali titik dengan titik antara kedua vektor. Kita punya nih contohnya. Misalkan U adalah 15 dan V adalah 1. Dikerjain menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian menemukan akar 26 dan akar 17. Jadi kalau digambarkan ke diagram bentuknya seperti ini. 5 dan 41. Okay, we next in 2.2 angle between two vector. Di sudut antara dua vektor. Di sini kita bisa lihat dengan itu F dan ini D. F-nya mengarah ke D turun. Dan ini adalah cos-nya. So a context for CF applied to an object and as a result the object move a distance d. Ini menunjukkan bahwa konstan F yang diterapkan pada suatu akibatnya benda tersebut bergerak sejauh d. Di dorongan yang dibuat pada benda ini menimbulkan gerakan yaitu mengarah kepada. Jadi hasil usaha yang dilakukan adalah hasil kali besar gaya pada garis aksi F kali cos theta dan jarak yang ditempuh pada benda. Di kerja yang dilakukan itu adalah F cos theta kali D. Jadi kita bisa definisikan usaha itu sebagai hasil dari produk gaya yang diterapkan dalam arah tertentu dan jarak bila bergerak ya. Work is defined as the product of the force in the particular direction and the distance it moves in the right direction. So in here we have example. Misalkan U itu adalah -5, -1, -B atau 42. Ini kita disuruh buatnya itu ke vektor kuadrat. Ya, nyaprak. Sini ya. Sini. Pertama yang kita cari U times V. Jadi kali V itu.
kali V hasilnya itu min 22. Kemudian kita menemukan ini akar 26 dan akar 20. Kali V itu kemudian disubstitusikan dan menghasilkan min 0,965. Kemudian dipangkat cos ini dikali cos pangkat minus 1, cos pangkat minus 1 dikali 0 minus 0,965. Kemudian hasilnya 164,74 derajat. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Jadi derajatnya itu 164,74. Ini adalah V kedua, ini adalah O. Ini adalah dua sudutnya itu. Oke, jadi rumus untuk sudut antara dua vektor bukan nol dapat diperluas dengan ruang N sembarang, yaitu misalkan U dan V itu adalah vektor sembarang, bukan nol di Rn. Kemudian kita pakai rumus ini. Oke, kita punya contoh juga example. Misalkan U dan V, jadi ditanya itu vektor di R3-nya itu apa? Pakai rumus yang sama ya. Kita cari U kali V-nya itu berapa, kemudian menghasilkan 56. Dan kita dapat nih 5 akar 59 dan akar 58. Dan kita substitusikan menghasilkan 0,786. Kita cari tetanya. Apa? Cos min 1, cos pangkat min 1 dikali 0,786. Hasilnya 38,19 jika di inverse ke cos ya. Okay. So we next in to point 3, ketidaksetaraan. Dalam hal ini kita akan membuktikan beberapa ketidaksetaraan yang dalam kaitannya dengan produk dari titik dan norm. So we will prove some inequalities in relation to the product and the point and the norm or lack of vector. Ini kita punya pembuktiannya. Misalkan O dan V itu adalah vektor in Rn. Kemudian kita melakukan pembuktian dengan ini. Rumus yang pertama kali kita buat yang tadi adalah ini per ini, kemudian ya. Dan kita lanjutkan pada U kali V itu equalnya itu 0 dan sama berarti pembuktian itu benar. Here we next to 2.4 unit vectors atau vektor satuan. A vector of like 1 is called a unit vector. Jadi sebuah vektor dengan panjang 1 itu vektor satuan. Untuk vektor sembarang atau untuk sembarang vektor bukan 0, bukan 0 di Rn menggunakan rumus ini ya. Itu artinya kita selalu menemukan vektor satuan dalam arah sembarang vektor bukan 0 U dengan membagi vektor tersebut dengan panjang O. Okay, right. The unit vector in direction of the vector U is normally denoted by U.
Jadi kita pakai rumus yang ini. Hence, orthonormal vector have a property. Jadi vektor ortonormal itu punya dua ciri-ciri. Jadi semua vektor saling ortogonal, yaitu tegak lurus satu sama yang lainnya seperti ini. Kedua itu semua vektor dinormalisasi itu memiliki norma atau panjang satuan samping satu pada satu. Ini adalah space SM. Jadi standarnya itu vektor menggunakan ini. We next to point 5, application of vector. An application of vector is vector missile, which is a computer algorithm. Jadi aplikasi vektor adalah mesin vektor pendukung yang merupakan algoritma komputer. Sebenarnya vektor itu digunakan dalam banyak hal ya. Algoritma menghasilkan hyperplane terbaik yang memisahkan kelompok-kelompok. Di hyperplane itu kita gambarkan seperti ini. Jadi jarak terpendek dari vektor ke titik lainnya atau ke titik hyperplane lainnya itu adalah V times X plus C equal 0, mana X sama dengan X ditranspose and in space can be shown to equal. Ditunjukkan itu dengan ini. Oke, kita punya contoh determinan the shortest distance from the vector. Jadi kita disuruh tentukan jarak terpendek dari vektor 1, 2, 3 ditranspose dan bidang, yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan min 1. Jadi kita buat itu dalam bentuk kita menggunakan formula O, yaitu 1, 2, 3, V sama dengan 1 dan C sama dengan 1. Kita kalikan aja menggunakan rumus ini dan menghasilkan 7 per akar 3 sama dengan 4,04. Kita bisa buat gambarnya di 3D 3 dimensi karena itu ada X, Y, dan Z, jadi harus 3D. Oke, kita sampai di 2.3 linear independence. Ini besarnya itu linear independence. 3.1 standard unit vector in Rn. Di vector standard di Rn. Standard unit vector in Rn columns vector with one in position of the vector AK and zeros everywhere else. Jadi ini ada standard vectors. Ini KTH-nya itu 1. Standard unit vektornya itu 1. Oke, 3.2 linear independence of vektor V1, V2, V3 sampai Vn di Rn adalah linear independence, di mana hanya skalar, the only real skalar K1, K2, K3, dan Kn.
yang memenuhi. Ini rumusnya ada P1 tambah sampai Kn, Pn sama dengan O. Jadi K1 sama dengan K2, K3 sama dengan Kn sama dengan contohnya nih U minus 0, V sama dengan 0, 1, minus 1, dan W 2, 0, 0. Ya ini. Dan misalkan A itu adalah UVW. Itu kan sama dengan K1, K2, K3. Jadi ini to solve AX sama dengan kita pakai rumus ini. Kemudian kita ini tetap menghasilkan K1 dan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Jadi jika di inverse itu K1 sama dengan K2, K3 sama dengan 0 ya. Ini K1U tambah K2V tambah K3W sama dengan 0. Jadi hasilnya, hence the given vectors U, V, and W adalah linear independent. Next, this is a figure. This is a figure of the linear independence vector in a vector field. Albeit theory linear independence vector U and V in R2. Okay. 3.3 linear dependence. The vector of V1, V2, V3, dan Vn, Rn are linearly independent dependence. The scalar 1, 2, and 3 and Kn are not all 0 and 0. Example, determinant of min 3, 1 dan 0, V 0, 1 dan min 1, V 2, 0 in R3 linearly independence or independence. Solusinya itu lebih kepada semuanya itu harus sederhana. Ini to solve AX. Jadi akhirnya itu adalah hasilnya itu adalah vektor U, V, dan W itu adalah linear independence. Oke, 3.4 properties of linear dependence. Misalkan U 2, 3, 7, V minus 19, minus 5, W 0, 0, 0. Solusi, consider the linear combination. Kembali ke kombinasinya tetap menghasilkan jika K1 sama dengan K2 dan sama dengan 0 dan K3 tidak sama dengan 0. Dan for the slow use of scalar, the above linear combination is satisfied. Jadi hasilnya itu K3 tidak sama dengan 0. Consider the combination 3J not equal 0 number and all the other scalar equal to 0. That is K1 equal K2 equal 0 and then Kj not equal 0. This is provision means that the columns of matrix A are linearly independent. A is invertible with AB, AN by N matrix.
Then the following 6 statements are the following. Punya 6 statement yang udah pernah kita pelajari bab pertama juga. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah consider the following linear combination. Yaitu semuanya itu menghasilkan K1 V1 tambah K2 V2 sampai Kn Vn itu sama dengan 0. Jadi if the only solution to this K1 sama dengan Kn sama dengan 0, all scalar are 0, then the vector V1, V2, V3, and Vn are linearly independent. Otherwise, the vector are linearly dependent. Oke, kita sampai di 2.4 basic and spanning sets. Basic is a coordinate system or framework that describe the gradients. 4.1 spanning set is set as is 1 V2 V3 Vn is called spanning set. The set S spans and the n space or S spans Rn. We have example. Kita punya contohnya. Consider the vector U, misalkan U itu 1 to NV itu min 1 min 2 di R2 ya. Kemudian misalkan W itu adalah adan AB, ditanya be an arbitrary vector in R2 the linear combination. Jadi kita kemudian dari rumus itu nanti kita input dari sini 3C sama dengan B dikurang 2A plus D sama dengan B dikurang 2A per 3. Sama juga K dikurang B dikurang 2A plus K sama dengan B dikurang 2A per 3 tambah A sama dengan B dikurang 2A tambah 3A. Ya, sama dengan B tambah A per 3. Kita punya gambar di sini. Ini adalah U, ini adalah V. Jadi any vector in R2 can be written as, jadi A-nya itu AB sama dengan A tambah ya dikali U tambah B dikurang 2A per 3 dikali V. 4.2 basics. General, the standard transfer A1, A2, A3 until AN from a natural basic of Rn. Example, ini U sama dengan min 1, 7, 2, min 4, 9 ditranspose. Transposenya itu di R5 can be written by in the standard basic A1, A2, A3 until AN for Rn. Jadi consider the n vector V1, V2, V3 and Vn in the n space. This vector from basic n, ada dua basicnya. Base or plural of basic are the most efficient spanning set. 4.3 properties of base. Any n linearly independent vector in Rn from a basic or Rn. The basic of Rn contain exactly n vector.
Natanya itu, atau catatannya itu, if the number of equations that the number of unknowns, then the linear system X equal O now has an infinity number of solution. An infinity number of solution, which means that X equal O has no trivial solution. So all the not zero. Summary atau kesimpulan yang kita baca. The set S is a basic for Rn. Since Rn linear independence, very basic of Rn contains exactly n vector. Okay, that's my present day. Thank you for watching.